Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang ciri kebahasaan teks imajinasi. Dilihat dari ciri kebahasaannya, teks imajinasi memiliki beberapa ciri. Di antaranya, 1. Menggunakan konjungsi urutan waktu. 2. Menggunakan kata ganti. Dan yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, bagaimana penjelasannya masing-masing? Mari kita ikuti uraian berikut ini. Yang pertama, konjungsi urutan waktu. Digunakan untuk menyatakan urutan terjadinya suatu peristiwa dalam cerita. Beberapa konjungsi urutan waktu yang sering digunakan dalam teks imajinasi yaitu kemudian, seketika, tiba-tiba, sementara itu, lalu, selama, bersamaan, selanjutnya, akhirnya, dan lain-lainnya. Berikut contoh beberapa penggunaan konjungsi urutan waktu dalam sebuah cerita yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Cuaca berubah seketika ketika terlihat kilatan cahaya berbenturan satu sama lain dengan hebatnya. Selama berhari-hari, ia mendesain kostum yang nyaman dan cocok untuk dirinya. Ketika menyusuri jalan Aomi, dia didatangi bayangan yang hadir dalam mimpinya, dan bayangan itu memberitahu siapa ia sebenarnya dan siapa diri Josu. Kata-kata yang bercetak merah ini merupakan contoh konjungsi urutan waktu. Ciri yang kedua yaitu menggunakan kata ganti. Kata ganti ada kata ganti orang, kata ganti penunjuk, dan juga kata ganti penanya. Kata ganti orang misalnya aku, saya, kami, kita, engkau, kau, ia, dia, mereka, ku, mu, nya, dan lain-lainnya. Sedangkan kata ganti petunjuk misalnya ini, itu, sana, sini, situ, begini, begitu, dan lain-lainnya. Sedangkan kata ganti penanya contohnya apa, siapa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan lain-lainnya. Berikut contoh pemakaian kata ganti dalam sebuah cerita yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Lihat itu, ucap seorang anak berperawakan kerempeng yang bernama Josu Hikari. Orang-orang hanya menganga mendengarkanku berteriak dengan keras di kerumunan warga. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Tadi aku melihat sebuah bayangan yang keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, tegasnya. Nah, lihat kata-kata yang bercetak merah. Di situ ada itu. Ini contoh kata ganti penunjuk. Ku, kau, aku, nya, kata ganti orang, dan apa, kata ganti penanya. Ciri yang ketiga yaitu penggunaan kalimat langsung dan tidak langsung. Kalimat langsung merupakan kalimat yang langsung diucapkan atau meniru apa yang diucapkan oleh penuturnya. Ditulis di antara tanda petik 2. Sedangkan kalimat tidak langsung merupakan kalimat yang memberitahukan apa yang dikatakan oleh orang lain dalam bentuk kalimat berita tanpa perlu mengutip keseluruhan ucapannya. Berikut contoh pemakaian kalimat langsung masih dalam cerita yang berjudul Bayangan dalam Cahaya. Apa yang kau lihat? Kata seorang kakek mencoba memberi simpati. Tadi aku melihat sebuah bayangan keluar dari kilatan guntur yang mendatangi lubang itu, balasnya. Mungkin kau hanya ketakutan mengalami kejadian alam dahsyat ini, ujar kakek.
Nah, kita perhatikan kalimat-kalimat yang ditulis di antara tanda kutip 2. Inilah yang disebut dengan kalimat langsung atau kalimat yang merupakan tuturan langsung dari si penutur. Dan berikut contoh pemakaian kalimat tidak langsung dalam sebuah cerita bayangan dalam cahaya. Setibanya di rumah, tiba-tiba tangannya bergerak sendiri ketika melihat vas bunga akan jatuh ketika disenggol kucing. Dia langsung pergi ke kamar dan berdiri di depan kaca dan menanyakan kepada dirinya sendiri tentang apa yang telah terjadi pada dirinya. Nah, dalam kalimat-kalimat ini terlihat bagaimana penulis mencoba mengungkapkan kembali apa yang dituturkan oleh tokoh dalam bentuk kalimat-kalimat berita. Nah, demikian tadi untuk pembahasan kita tentang ciri kebahasaan teks imajinasi. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk kesediaan kalian like maupun subscribe channel ini supaya kalian bisa beroleh informasi terkini dari channel ini.